Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester kami pada mata kuliah Sistem Investasi Syariah dalam bentuk PowerPoint. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Mardiana dengan NIM 205120064. Yang kedua adalah Ahmad Fahri dengan NIM 205120065. Yang ketiga adalah Nia Bangga Pratiwi dengan NIM 205120066. Dan yang keempat Abdurrahman dengan NIM 205120069. Dan yang terakhir adalah Yunisa dengan NIM 205120070. Dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Ibu Rahmawati Arifai, SE, MM. Adapun cakupan materi pada kali ini terdapat 7 sub pembahasan. Yang pertama ialah karakteristik saham syariah. Yang kedua, perbedaan sukuk dan obligasi. Yang ketiga, pengertian efek beragun syariah. Yang keempat, pengertian zakat. Yang kelima, perbedaan infak dan sedekah. Dan yang keenam, pengertian wakaf dan nazir. Serta yang terakhir, investasi emas dalam perspektif Islam. Materi yang pertama adalah karakteristik saham syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karakteristik sebuah saham yang dikategorikan sebagai investasi saham syariah apabila saham tersebut diterbitkan oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia, yakni 1. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah menurut Peraturan 9A 13. Yang kedua, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya. Barang atau jasa haram bukan berarti zatnya yang telah ditetapkan oleh DSN MUI dan atau barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat atau merugikan. Yang selanjutnya, melakukan transaksi yang mengandung unsur riswah atau suap. Yang ketiga, rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%. Dan yang terakhir, rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Selanjutnya, perbedaan sukuk dan obligasi. Yang pertama adalah sukuk. Menurut sifat instrumennya, sukuk menganggapnya sebagai sertifikat atas kepemilikan aset. Hal ini kemudian membuat sukuk memiliki surat berharga syariah negara atau SSBSN sebagai bukti atas kepemilikan obligasi. Sedangkan obligasi adalah perdagangan obligasi. Pada investasi obligasi konvensional dianggap sebagai surat pernyataan utang yang mencakup obligasi retail Indonesia atau ORI dan saving bond retail atau SBR tidak memerlukan hal seperti itu. Yang kedua, menurut keuntungan sukuk dan obligasi. Untuk sukuk sendiri, keuntungan atau imbalan yang diterima investor berasal dari uang sewa atau ujrah, margin, bagi hasil, atau imbalan lain sesuai dengan akad yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Dan untuk obligasi, keuntungan ORI atau SBR pada obligasi adalah berupa kupon atau bunga dan capital gain khusus SBR 011 yang sebentar lagi masuk masa penawaran. Kupon SBR 011 adalah floating, suku bunga naik, kupon juga naik. Jadi, untung yang kamu dapatkan juga akan naik. Yang ketiga, menurut penggunaan dananya. Untuk sukuk sendiri, jenis industri yang menerbitkan harus benar-benar terbebas dari segala unsur yang diharamkan oleh syariah. Dan untuk obligasi, dalam obligasi semua jenis industri boleh menerbitkannya. Tidak ada batasan jenis industri untuk bisa menerbitkan obligasi. Menurut besar biaya pungutan OJK, untuk sukuk sendiri maksimal 150 juta. Dan untuk obligasi, jumlah pungutan biasanya
adalah 0,05% dari nilai emisi. Untuk obligasi maksimal 750 juta. Selanjutnya, menurut biaya administratif dan dokumen pertanggungjawaban. Sukuk biasanya administrasinya ditambah biaya upah sewa Dewan Pengawas Syariah. Hal ini lantaran menerbitkan sukuk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan untuk obligasi, investor hanya perlu membayar biaya administratif dan membutuhkan laporan pertanggungjawaban yang biasanya disebut dengan dokumen dengan isi relatif singkat. Pengertian efek beragun syariah. Efek beragun aset syariah adalah jenis efek syariah yang pendapatan tetapnya merupakan bentuk sekuritisasi portofolio berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pasar modal syariah Indonesia, terdapat dua jenis EBA, yakni berbasis kontrak investasi kolektif KIK EBAS dan surat partisipasi EBAS SP. Pengertian zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, adapun perbedaan infak dan sedekah. Yang pertama ialah infak, di mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa infak terbatas hanya menyisihkan harta. Infak hanya terbatas pada amalan berupa harta. Sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sedekah bisa berupa harta atau yang tidak meliputi harta. Sedekah cakupannya lebih luas, seperti memberikan senyuman, menyingkirkan batu dari jalan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya bagian pengertian wakaf dan nazir. Pengertian nazir, wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola harta benda wakaf. Istilah tersebut diambil dari bahasa Arab nadzara yanzuru, nadzaran yang berarti mengelola, menjaga, memelihara, dan mengawasi. Nazir wakaf juga dapat didefinisikan sebagai orang maupun badan hukum yang memegang amanat untuk mengurus dan memelihara harta wakaf sesuai tujuannya. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf atau wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Ya baik, selanjutnya yang terakhir ialah investasi emas dalam perspektif Islam. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, menabung emas diperbolehkan atau halal selama emas yang dibeli tersebut ada wujudnya atau bukan berupa emas fiktif, jelas spesifikasinya serta bisa diserah terimakan baik saat pembelian maupun penitipan. Berikut penjelasan mengenai investasi emas dengan cara menabung emas seperti dilansir oleh Sahabat Pegadaian. Yang pertama, menabung emas merupakan konsep jual beli emas dengan fasilitas titipan. Yang kedua, ada proses serah terima. Yang ketiga, proses serah terima emas harus jelas wujudnya.
Yang keempat, perusahaan penyedia tabungan emas merupakan perusahaan legal. Kelima, pandangan mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Nah, berdasarkan poin-poin di atas yang memperbolehkan tabungan emas, maka kita bisa berinvestasi atau menabung emas di lembaga keuangan yang terpercaya dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.